Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Jumat edisi hari ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh Al Ustadz Kiai Haji Ali Muhsin, Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, dengan tema persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Untuk itu, mari kita sapa terlebih dahulu untuk pemateri kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, oleh karena itu mari kita dengarkan dan simak kajian Mutiara Jumat edisi hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Al Ustadz Haji Ali Muhsin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa rasulina wa qudwatina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Pemirsa TV Pondok Pesantren Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, tak terasa kerinduan kita yang panjang akan segera terobati dengan tibanya bulan Ramadan. Mari kita semakin tumbuhkan rasa rindu, rasa suka cita kita akan kehadiran bulan Ramadan ini. Kita pantas untuk selalu merindukan kedatangan bulan Ramadan ini, karena Ramadan adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, dengan diberikannya satu peristiwa, satu momen penting, yaitu bulan Ramadan, yang mana ibadah, amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang akan bernilai beda. Pahala yang Allah janjikan untuk semua amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan bernilai beda dengan waktu-waktu yang lain. Hal inilah yang harusnya benar-benar menjadi kita bangkit semangat kita untuk menyambut dengan penuh sukacita kedatangan bulan Ramadan ini. Rasanya tidak mungkin andaikan kita ingin
berjuang sekuat tenaga kita untuk selalu mengisi hari-hari, jam-jam, bahkan seluruh umur kita untuk terus-menerus melakukan ibadah siang malam tanpa istirahat, kita merasakan hal tersebut mustahil. Tetapi dengan adanya Ramadan ini, sesuatu yang mustahil tersebut menjadi hilang, karena orang akan bisa mengalami seolah-olah dia menghabiskan puluhan tahun beribadah tanpa henti. Padahal yang dia lakukan hanya menghabiskan beberapa jam di waktu malam di salah satu dari malam-malam Ramadan untuk bermunajat, ibadah pada Allah. Maka satu peristiwa singkat yang akan dilalui oleh seorang hamba ini benar-benar akan menghilangkan satu kemustahilan yang sebelumnya tak terbayang. Seseorang akan tidak merasa mampu lagi dengan bisa melakukan ibadah yang tak henti-hentinya dalam hitungan puluhan tahun. Ini salah satu bentuk alasan kenapa kita harus bahagia, harus senantiasa bersukacita dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang penting untuk kita lakukan tak lain adalah sebuah persiapan. Bagaimanapun kita merasa rindu dengan kedatangan Ramadan ini, maka tidak berarti tidak atau belum memiliki arti yang sempurna ketika seseorang tersebut belum membuktikan rindunya itu dengan ikhtiar yang memadai. Banyak persiapan yang mestinya harus kita miliki sebagai bentuk wujud rindu kita pada Ramadan. Kita tinggal menengok bagaimana para orang-orang soleh yang di masa-masa Rasulullah atau di generasi setelah Rasulullah, bagaimana mereka mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Kita tahu bagaimana para ulama-ulama kita, orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka bahagianya menyambut Ramadan tidak hanya dalam hitungan hari menjelang Ramadan, tetapi selama 1 tahun, bulan-bulan yang mereka jalani tampak suasana Ramadannya. Karena kerinduan akan datangnya bulan Ramadan ini sudah mereka rasakan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Dan tentunya sudah diupayakan untuk mempersiapkan diri hingga saat tiba bulan Ramadan, mereka benar-benar menghabiskan energinya, sudah membuktikan kesiapannya untuk habis-habisan memaksimalkan amal solehnya di bulan ini. Hingga ketika detik-detik berakhirnya bulan Ramadan, maka suasana penuh duka yang mereka rasakan. Rasa duka ini benar-benar dirasakan oleh para sahabat, tidak hanya sehari 2 hari setelah berlalunya Ramadan. Sebulan setelah Ramadan mereka masih dalam suasana duka.
bulan kedua, ketiga, keempat, dan hingga bulan ke-6 mereka masih dalam suasana duka. Baru suasana duka itu sudah mulai menipis ketika mulai terbayang bahwa 5 atau 6 bulan yang akan datang tiba bulan Ramadan lagi. Mereka sudah nyicil bahagia. Jadi dalam setahun itu suasana yang mereka rasakan adalah suasana duka karena berpisah dengan Ramadan dan sudah mulai membangun suasana rindu akan kedatangan bulan Ramadan yang berikutnya. Ini apa yang diteladankan oleh para salaf as-saleh di zaman dahulu. Bisa dilihat bagaimana mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan menjelang Ramadan. Di antara yang dibaca adalah Allahumma sallimna ila Ramadan, sallim Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah diriku ini untuk Ramadan. Artinya jiwa raga yang aku miliki ini bawalah, pasrahkan diriku ini untuk Ramadan. Sebuah ungkapan totalitas bagaimana semua yang dimiliki jiwa raga ini dimohonkan kepada Allah agar kiranya bisa dimaksimalkan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Wasallimir Ramadan, dan serahkanlah Ramadan untukku. Ibarat sebuah hadiah, maka para salafus saleh mohon pada Allah agar kiranya Ramadan ini bisa didatangkan sebagai mana datangnya sebuah hadiah besar untuk dirinya. Wa tasallam minna mutaqabbala, dan jadikanlah diriku dengan Ramadan itu sesuatu yang benar-benar akrab, tidak saling membelakangi tapi saling menyemangati. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kalah penting persiapan-persiapan yang harus kita siapkan adalah persiapan ma'nawiyah, persiapan ruhiyah, dan juga persiapan fisik. Persiapan yang harus benar-benar dikokohkan. Karena bagaimanapun di bulan Ramadan kita akan ditantang memaksimalkan ibadah-ibadah kita yang tentunya memerlukan energi, memerlukan kesiapan, perlu berlatih. Kita mengharapkan kita bisa menghabiskan waktu-waktu malam untuk berdiri panjang untuk salat. Kita ingin menghabiskan Ramadan dengan waktu-waktu yang panjangnya kita sediakan untuk Al-Quran. Dan ini ketika tidak didukung dengan latihan, maka nanti kita akan mendapatkan hasil yang enggak sesuai dengan harapan. Juga kita harus sudah mulai membangun kesiapan untuk memaksimalkan, untuk meluangkan, melakukan kebaikan dengan harapan. Ketika kita dalam kondisi sibuk pun kita bisa memprioritaskan
ibadah-ibadah Ramadan. Selama Ramadan tentunya kita masih mempunyai aktivitas sebagai guru, masih mempunyai aktivitas mengajar, sebagai pedagang masih mempunyai aktivitas kerja di tempat kerjanya. Tapi dari sejak sebelum Ramadan harus mulai didesain bagaimana ketika tiba Ramadan dia benar-benar pantas untuk disebut sebagai orang yang menyempatkan diri untuk mementingkan perintah Allah, urusan yang langsung berhadapan dengan Allah, entah itu sholatnya, entah tilawah Al-Qur'annya, entah sodakohnya. Para pedagang yang sedang sibuk beraktivitas berdagangnya, dia sudah harus terlatih begitu mendengar azan, harus siap meninggalkan urusan pribadinya, dan dia harus bisa memprioritaskan sholat jamaahnya, dan ini perlu latihan. Kita juga harus bisa memprioritaskan di sela-sela kesibukan kita sebagai guru yang tentunya banyak agenda kegiatan mengajar. Di sela-sela kesibukan kita beraktivitas di sekolah, kita ya harus berusaha untuk pantas dikatakan memprioritaskan perintah Allah, sehingga sekalipun barangkali kita merasa waktu yang kita miliki sudah habis untuk kegiatan mengajar, tapi kita masih bisa memprioritaskan, menyempatkan diri untuk mengagendakan waktu yang cukup lama untuk bersama Al-Quran. Dan ini juga perlu latihan. Kita harus melatih kuat duduk lama, kita harus berlatih kuat menahan lelah, menahan ngantuk. Mirza yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kelak kita sudah tiba di tengah-tengah Ramadan, persiapan sudah terasa cukup, tapi masih pula kita rasakan berat untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, menambah jumlah amal soleh kita. Maka dalam kondisi seperti itu bukan berarti kita patah semangat. Kita harus tetap berusaha. Kita senantiasa menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kekuatan yang bisa menyemangati kita melakukan kebaikan lebih banyak lagi tak lain adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pula tidak ada kekuatan yang kita bisa andalkan untuk bisa bertahan dari melakukan keburukan, tak lain adalah energi yang kita harapkan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa berat untuk melakukan kebaikan lebih banyak, ketika kita merasa berat untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, maka sandaran kita tak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbanyak pengakuan kita di hadapan Allah dengan berbanyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Kita tambah istighfar kita perbanyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena jangan sampai sudahlah kita kurang maksimal dalam melakukan amal soleh di bulan Ramadan, sudah kehilangan pula peluang-peluang beristighfar. Nah, andaikan amal soleh yang di bulan Ramadan belum maksimal, belum ideal sekali,
kita sudah paling tidak mempunyai pengganti, mempunyai amal solih tambalan dalam bentuk kita memperbanyak berzikir, dalam bentuk kita memperbanyak istighfar kita, dalam bentuk kita memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW, yang mana itu semua ketika di sela-sela Ramadan kita bisa tingkatkan bagaimana kita bermunajat kepada Allah untuk senantiasa diberikan kekuatan. Kita berharap hari-hari di bulan Ramadan akan menjadi terasa lebih padat kebaikan-kebaikan yang kita bisa kerjakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, tidak hanya bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini, tapi masih diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan di tahun-tahun yang berikut-berikutnya. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron jazakumullahu khairan kasiron kepada Al-Ustadz Haji Ali Muhsin yang telah menyampaikan materi tentang persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi di kajian Mutiara Jumat edisi hari ini di sesi 2 ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Muhsin. Ustadz, ini ada pertanyaan ini Ustadz. Ya. Kan di bulan Ramadan biasanya kita bersemangat membaca Al-Qur'an ya Ustadz. Nah, terus kalau bagaimana tips supaya melawan rasa kantuk nih di dalam membaca Al-Qur'an Ustadz? Insyaallah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Baitul Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah tantangan ketika kita membaca Al-Qur'an. Tantangannya sebenarnya tidak hanya ngantuk, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh kita semua saat kita membaca Al-Qur'an gitu. Kadang-kadang tantangannya bukan ngantuk, tapi begitu kita membaca beberapa halaman saja itu sudah rasanya ingin ingin itulah gitu. Untuk ngantuk itu sebenarnya satu hal yang harus kita syukuri, karena itu adalah sebuah sinyal bagaimana seorang ketika badannya lelah, dia merasa ngantuk, dan tentunya saat orang lelah ngantuk maka hak tubuhnya ya harus diberikan jatah istirahatnya. Nah, hal itu sebuah hal yang natural. Ngantuk itu artinya ketika orang bekerja dengan tenaga yang habis-habisan dan lelah dan ngantuk, maka hal tersebut sesuatu yang natural. Tapi sering kita mendapati kita dalam suasana yang segar gitu, kita juga enggak baru mengerjakan sesuatu yang berat,
tidak terlalu lelah setelah beraktivitas yang panjang, tidak. Tetapi begitu kita buka mushaf, maka tiba-tiba gitu rasa ngantuk sudah tak tertahankan. Ketika kondisi yang kita hadapi semacam ini, maka ini kita tidak katakan bahwa ngantuk yang semacam itu adalah ngantuk yang natural, yang artinya ngantuk yang harus diberikan jatah haknya untuk istirahat. Nah, ketika ngantuk tiba-tiba yang seperti ini, ya harus kita lawan gitu, harus dilawan. Tuh. Silakan cara melawan ngantuk itu, misalkan kalau membaca Al-Quran dengan duduk langsung tidur, nah ya boleh dilakukan dengan berdiri, atau kalau berwudu kira-kira bisa hilang ngantuknya, ya lakukan berwudu. Dan kalau benar bahwa seorang itu menghadapi serangan ngantuk yang tidak natural, nah, dan dia mau berikhtiar untuk melawannya dengan berbagai macam cara, entah itu dengan berwudu, entah itu dengan mengeraskan suaranya, atau yang lain-lain. Ngantuk yang semacam itu, ngantuk yang bukan natural itu akan bisa hilang gitu ketika dia kuat itu menjalani tantangan awal kita. Artinya sengantuk apapun dia tetap memaksakan agar ngantuknya hilang itu, ya nanti serangan ngantuk yang seperti itu akan mulai terasakan ringan dan akan hilang sama sekali ngantuknya itu. Dalam hal ini memang banyak testimoni yang kita bahkan di Pondok Pesantren Batu Salam ini di bulan-bulan Ramadan yang lalu itu banyak santri yang bisa menghabiskan sepanjang malamnya tilawah itu, ya itu dengan saat memulai awal-awal membaca itu juga serangan ngantuknya sama gitu. Tetapi ketika dia sudah bisa menghadapi, menyelesaikan masalah di awal gitu, dia akan tiba-tiba merasakan bahwa membaca Al-Quran itu terasa ringan gitu. Nah, dia bahkan tidak merasa bahwa halaman yang dia sudah baca itu ternyata sudah banyak gitu. Nah, kuncinya ada pada satu, yaitu pada kesiapan dia untuk memujahadai dirinya itu, untuk melawan ngantuknya. Tapi sekali lagi, yaitu ketika ngantuk itu datang bukan dalam kondisi normal, artinya seorang itu dalam kondisi fit, artinya tidak ada riwayat dia baru mengerjakan sesuatu yang berat, memang kurang tidur itu. Nah, ini cara untuk menyelesaikan problem itu kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih. Mudah-mudahan semua kita bisa mengatasi hal yang banyak dialami oleh banyak orang itu. Amin, amin. Terima kasih. Ya. Syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Ali Muhsin yang telah menyampaikan materi pada kajian Mutiara Jumat edisi hari ini. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kami ucapkan syukron jazakumullah kepada pemirsa yang masih setia bersama kami untuk terus menyaksikan kajian Mutiara Jumat edisi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Jumat berikutnya, ya, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Oleh karena itu mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.